Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Juliawan. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban dari mata kuliah perpajakan, dan ini merupakan salah satu syarat saya untuk mengikuti UAS mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Ade Irpi Nurul Husna MAB. Di sini saya ingin menjelaskan pertanyaan pertama mengenai jenis subjek pajak penghasilan. Yang pertama di sini ada orang pribadi. Ini mencakup individu yang memperoleh penghasilan dari berbagai sumber seperti gaji, honor, royalti, dan keuntungan dari investasi. Penghasilan individu ini dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Yang kedua ada badan usaha, yaitu merujuk pada entitas hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha seperti perseroan terbatas atau yang disebut dengan PT, koperasi, firma, dan sejenisnya. Badan usaha ini dikenai pajak atas laba yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Yang ketiga, badan tidak berbadan hukum. Ini mencakup organisasi atau entitas yang tidak memiliki badan hukum seperti perkumpulan, yayasan, dan lembaga amal. Meskipun tidak memiliki status badan hukum, entitas ini dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dapat dikenakan pajak. Yang keempat, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Ini mengacu pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau individu asing di Indonesia tetapi tidak melalui entitas badan hukum. Sebagai contoh, kantor cabang atau proyek yang dioperasikan oleh perusahaan asing di Indonesia yang dapat dianggap sebagai bentuk usaha tetap dan dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Itu merupakan keempat jenis subjek pajak penghasilan. Untuk soal selanjutnya mengenai perbedaan pajak dan retribusi, mari dengarkan. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibebankan kepada individu atau badan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dalam bentuk pelayanan atau keuntungan khusus. Tujuan utama dari pajak adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan infrastruktur, serta untuk mengatur distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Lalu untuk retribusi adalah pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah untuk memberikan imbalan langsung kepada individu atau badan atas pelayanan atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi biasanya terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan fasilitas umum atau layanan khusus yang disediakan oleh pemerintah, seperti jasa parkir, penggunaan pasar, izin usaha, dan sebagainya. Pembayaran retribusi seharusnya sebanding dengan nilai atau manfaat yang diterima oleh individu atau badan yang menggunakan dan memanfaatkan pelayanan atau fasilitas tersebut. Jadi secara umum, pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, sementara retribusi memberikan imbalan langsung berupa pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu apa saja yang bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan. Berikut adalah beberapa contoh yang bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang pertama ada tanah pertanian yang dibebaskan dari pajak. Tanah pertanian yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dibebaskan dari pembayaran PBB. Yang kedua ada tanah wakaf. Tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan umum atau keagamaan biasanya tidak dikenakan PBB. Yang ketiga, tanah dan bangunan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah. Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, biasanya tidak dikenakan PBB. Yang keempat, tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial atau kebudayaan. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial, kebudayaan, atau pendidikan yang dimiliki oleh organisasi non-profit dapat dibebaskan dari pembayaran PBB. Yang kelima, ada tanah dan bangunan yang dimiliki oleh organisasi keagamaan.
Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh organisasi keagamaan untuk kepentingan keagamaan atau kegiatan sosial biasanya tidak dikenakan PBB. Yang keenam, ada tanah dan bangunan yang dimiliki oleh badan internasional. Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh badan internasional atau kedutaan besar biasanya tidak dikenakan PBB sesuai dengan prinsip kedaulatan. Yang ketujuh, tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk keuntungan. Tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial atau tujuan penghasilan tidak selalu dikenakan PBB, tergantung pada regulasi dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah. Ini hanya beberapa contoh dan terdapat variasi aturan dan ketentuan yang berlaku di setiap daerah atau negara terkait objek pajak bumi dan bangunan. Untuk soal selanjutnya mengenai pemungut dan mekanisme PPN dan PPNBM. Pemungut pajak bertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau yang disebut dengan PPNBM adalah entitas atau badan yang memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dan menyetor pajak yang terutang atas penjualan barang tertentu kepada pemerintah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang pemungut dan mekanisme PPN dan PPNBM. Pemungut PPN adalah produsen, distributor, pengecer, atau penyedia jasa yang melakukan penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN kepada konsumen. Mereka memiliki kewajiban untuk mengenakan PPN pada harga jual barang atau jasa yang dikenakan PPN kepada konsumen, serta mengumpulkan dan menyetorkan jumlah PPN yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pemungut PPNBM. Pemungut PPNBM adalah produsen, distributor, atau pengecer yang melakukan penjualan barang mewah yang dikenakan PPNBM kepada konsumen. Mereka memiliki kewajiban untuk mengenakan PPNBM pada harga jual barang mewah yang dikenakan PPNBM kepada konsumen, serta mengumpulkan dan menyetorkan jumlah PPNBM yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak. Mekanisme PPN. Pada saat penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN, pemungut harus membebankan PPN pada harga jual kepada konsumen. Setiap bulan, pemungut harus melaporkan jumlah PPN yang terutang dan dikumpulkan pada SPT masa PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemungut kemudian harus menyetorkan jumlah PPN yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui bank yang ditunjuk dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya mengenai mekanisme PPNBM. Pada saat penjualan barang mewah yang dikenakan PPNBM, pemungut harus membebankan PPNBM pada harga jual kepada konsumen. Setiap bulan, pemungut harus melaporkan jumlah PPNBM yang terutang dan dikumpulkan kepada SPT masa PPNBM kepada DJP. Pemungut kemudian harus menyetorkan jumlah PPNBM yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui bank yang ditunjuk dalam jangka waktu yang ditetapkan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang terutang atas penjualan barang dan jasa tertentu dikumpulkan dan disetorkan secara tepat kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan soal selanjutnya mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan UU PPh adalah salah satu ketentuan yang mengatur mengenai subjek pajak yang terutang pajak penghasilan atau PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang bersifat serupa. Berikut adalah penjelasan mengenai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang pertama ada subjek pajak. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh menyatakan bahwa subjek pajak yang terutang PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang bersifat serupa adalah orang pribadi yang berada dalam hubungan kerja, pengusaha, profesional, dan atau badan hukum. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Penghasilan yang dikenakan PPh, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Penghasilan menegaskan bahwa PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
oleh subjek pajak dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang bersifat serupa. Yang ketiga, jenis penghasilan. Penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 dapat berasal dari berbagai jenis kegiatan seperti gaji, honorarium, komisi, royalti, imbalan, atau penghasilan lainnya yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan serupa. Kewajiban PPh. Subjek pajak yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan serupa wajib membayar PPh sesuai dengan tarif yang berlaku dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh ini merupakan salah satu landasan hukum yang penting dalam menentukan kewajiban subjek pajak atas pembayaran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang serupa. Selanjutnya mengenai PPh pasal 15. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Undang-Undang PPh adalah ketentuan yang mengatur mengenai penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam bentuk penghasilan tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai pasal 15 Undang-Undang PPh. Yang pertama, subjek pajak. Pasal 15 Undang-Undang PPh berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh atau menerima penghasilan tertentu yang diatur dalam ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan tertentu. Penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 15 adalah penghasilan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal lain dalam Undang-Undang PPh. Contoh penghasilan tertentu termasuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, honorarium, royalti, hadiah, dan penghasilan lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang PPh. Yang ketiga, penyetoran dan pelaporan PPh. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh atau menerima penghasilan tertentu yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PPh memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PPh dapat bervariasi tergantung pada jenis penghasilan dan jumlah penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pasal 15 Undang-Undang PPh ini merupakan salah satu ketentuan yang penting dalam menetapkan kewajiban wajib pajak orang pribadi dalam membayar PPh atas penghasilan tertentu yang diperoleh atau diterimanya. Selanjutnya mengenai Undang-Undang PPh pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 26, dan pasal 29. Untuk pasal 19, pasal ini mengatur tentang penghasilan yang tidak dikenakan PPh, seperti penghasilan dari pekerjaan yang berstatus non-PNS dengan penghasilan tahunan di bawah ambang batas yang ditetapkan, hadiah atau sumbangan untuk kepentingan umum, dan sebagainya. Untuk pasal 21, pasal ini mengatur tentang penghasilan dikenakan PPh final seperti hadiah undian, royalti, sewa tanah, dan bangunan, dan penghasilan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya ada pasal 22. Pasal ini mengatur tentang PPh yang dipotong oleh pemotong PPh dalam negeri atas penghasilan tertentu seperti bunga deposito, royalti, sewa, dividen, dan sebagainya. Tadi PPh pasal 22 berlaku secara umum kecuali ada ketentuan khusus. Untuk pasal 23, pasal ini mengatur tentang pemotongan PPh oleh pemotong PPh dalam negeri atas penghasilan tertentu yang berasal dari luar negeri seperti royalti, bunga, dividen, dan sebagainya. Tarif PPh pasal 23 juga berlaku secara umum kecuali ada ketentuan khusus. Pasal 25. Pasal ini mengatur tentang kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan atas penghasilan yang dikenakan PPh final, seperti penghasilan dari usaha kecil, hadiah undian, dan sebagainya. Pasal 26.
Pasal ini mengatur tentang kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan atas penghasilan yang dikenai PPh secara final dan penghasilan yang dikenakan PPh dengan sistem pemotongan oleh pihak ketiga. Pasal 29, pasal ini mengatur tentang pembetulan, penambahan, atau pengurangan SPT yang telah diajukan oleh wajib pajak jika terdapat kesalahan dalam pengisian atau perhitungan pajak. Setiap pasal memiliki peran dan ketentuan yang spesifik dalam sistem perpajakan untuk memastikan bahwa PPh dikenakan dan dipungut secara adil dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.